Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 5 Mei 2021 dengan episode Where Do I Begin? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Where do I belong if you're not here? Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang turun dari sebelumnya minus 0,5 bilion dolar menjadi minus 74,4 bilion dolar. Kemudian ada dari US Factory Orders yang naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,8%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 59,8% menjadi 625,53 miliar rupiah di kuartal 1 2021. Dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 391,37 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR yang membukukan laba bersih senilai 450,36 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Gudang Garam Tbk atau GGRM yang pendapatan tercatat sebesar 29,74 triliun rupiah di kuartal 1 2021. Realisasi tersebut tumbuh 9,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 27,26 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 11 poin atau 0,19% ke level 5.963. Sektor industri dasar, aneka industri agrikultur bergerak positif dan menjadi kontributor pada kenaikan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 416 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari salah ucap. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen kemarin mengatakan bahwa tingkat suku bunga mungkin harus naik sedikit untuk mencegah perekonomian Amerika dari overheating yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, meskipun tidak ada kepastian kapan hal tersebut dilakukan. Yellen menambahkan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut dapat menaikkan tingkat suku bunga secara perhitungan yang sederhana. Sontak, tentu saja komentar Yellen ini membuat pasar kembali bergoyang nih bosku, karena Yellen tidak pernah mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpotensi untuk mengalami kenaikan selama ini. Padahal sebelumnya Powell sudah mengatakan bahwa kenaikan inflasi yang disebabkan oleh adanya stimulus yang mendorong pemulihan ekonomi itu sifatnya hanya sementara. Alhasil pejabat pemerintahan dan The Fed sama-sama menepis hal tersebut, dan Powell selalu mengatakan hal yang sama ketika ditanya mengenai inflasi untuk memberikan ketenangan bagi pasar bahwa kenaikan inflasi tidak akan membuat tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Yang saat ini kita harus cari tahu dari makna kata-kata Yellen adalah mana yang akan naik, tingkat suku bunga jangka pendek yang dikendalikan oleh bank sentral atau tingkat suku bunga jangka panjang yang ditentukan oleh reaksi dari pasar keuangan terhadap situasi dan kondisi ekonomi. Kami melihat sebetulnya komentar Yellen tidak terlalu memberikan dampak terhadap dorongan atau paksaan atau rekomendasi kepada bank sentral The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga. Karena komentar Yellen murni lebih kepada sebuah kemungkinan apakah tingkat suku bunga dapat dinaikkan atau tidak menyikapi kenaikan inflasi. Permasalahannya adalah pasar bereaksi terlalu berlebihan terkait hal ini, apalagi Yellen pernah mengatakan bahwa sekalipun inflasi mengalami kenaikan, The Fed memiliki tools untuk menjaga inflasi untuk tetap terkendali tanpa harus menaikkan tingkat suku bunga. Yellen mengatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Biden melalui stimulusnya itu akan memberikan keuntungan bersih terhadap ekonomi, meskipun tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Ini adalah investasi yang dibutuhkan untuk perekonomian Amerika saat ini untuk menjadi kompetitif dan produktif, yang dimana tentu saja memberikan dampak terhadap perekonomian Amerika yang akan tumbuh lebih cepat. Untuk menenangkan gejolak pasar yang sudah terlanjur terjadi, pada akhirnya Yellen kembali mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk memperkirakan kenaikan tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Yellen mengatakan apabila ada seseorang yang menghargai independensi dari Bank Sentral Amerika, orang itu adalah saya. Yellen menyampaikan bahwa apabila terjadi inflasi yang tidak terkendali, maka bank sentral memiliki tools untuk mengendalikan inflasi.
The Fed sendiri mengatakan bahwa pelaku pasar dan investor membutuhkan dukungan terkait dengan tingkat suku bunga agar tidak dinaikkan dalam beberapa tahun mendatang untuk memastikan bahwa perekonomian dapat benar-benar pulih dari pasca pandemi. Sejauh ini The Fed juga mengatakan bahwa belum saatnya untuk membahas pengurangan pembelian aset yang selama ini dilakukan oleh The Fed. Powell sendirilah yang akan menyampaikan kapan saat itu tiba karena kebijakan seperti apapun yang diberikan oleh The Fed memberikan implikasi yang sangat besar terhadap pasar. Kami sendiri meyakini bahwa tidak perlu kita membahas mengenai inflasi yang akan timbul setiap pemulihan ekonomi. Masalahnya nanti ketika pemulihan ekonomi terjadi, namun inflasi tidak naik, nanti seperti kita loh. Kemudian cerita selanjutnya datang dari wow, keren! Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan skema kredit usaha rakyat atau KUR dapat menjadi motor bagi pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Angka tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30% di tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menambah subsidi bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama 6 bulan 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Selain itu, pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar 4,39 triliun rupiah untuk perpanjangan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi 7,84 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Ada beberapa perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021. Pertama, skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan 50 juta rupiah menjadi sampai dengan 100 juta rupiah. Kedua, penerima KUR kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri UMKM atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari 253 triliun rupiah menjadi 285 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun 2021 sampai dengan 29 April telah mencapai sebesar 82,56 triliun rupiah atau 32,63% dari target tahun 2021 sebesar 253 triliun rupiah. Ini diberikan kepada 2,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sebesar 252,92 triliun rupiah dengan tingkat NPL sebesar 0,71%. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program Realisasi Kebijakan KUR pada masa pandemi, yaitu tambahan subsidi bunga KUR per 31 Desember 2020 telah diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debit 186,5 triliun rupiah. Lalu, penundaan angsuran pokok sampai 29 April 2021 telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debit 70,53 triliun rupiah. Sedangkan realisasi relaksasi KUR sampai dengan 29 April 2021 adalah perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debit 47,51 triliun rupiah. Penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debit 2,49 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.900 hingga 6.025. Namun hati-hati arus akan berubah dengan sangat cepat hari ini ya. Penantian pelaku pasar dan investor terkait dengan data GDP akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri terhadap gejolak pasar. Tidak hanya itu saja, potensi memburuknya situasi dan kondisi di India dalam beberapa minggu mendatang, yang dimana ada kemungkinan jumlah kematian lebih dari 2 kali lipat dari saat ini akan menjadi perhatian tersendiri terhadap pemulihan ekonomi global. Cermati, amati, dan tentu saja tunggangi. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MDKA, kemudian yang kedua ada dari Inco, dan yang ketiga ada dari NIKL. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMGR atau PT Semen Indonesia Tbk yang membukukan laba bersih senilai 450,36 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2021.
Di saat pendapatan usaha mengalami penurunan, perusahaan masih mampu membukukan laba bersih. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp8,07 triliun atau turun 5,8% dari pendapatan di kuartal 1 2020 sebesar Rp8,58 triliun. Sementara laba bersih senilai Rp450,36 miliar sepanjang kuartal 1 2021 atau naik 0,87% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp446,46 miliar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 9.350 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 11.250 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari TOWR atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang membukukan pendapatan Rp7,45 triliun sepanjang 2020. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mampu membukukan kenaikan pendapatan sebesar 15,36% dari pendapatan 2019 yang sebesar Rp6,45 triliun menjadi Rp7,45 triliun sepanjang 2020. Tumbuhnya pendapatan tersebut didukung jasa sewa menara berkontribusi Rp6,97 triliun atau 93,61% terhadap total pendapatan TOWR. Kemudian pendapatan wireline sebesar Rp355,12 miliar atau 4,77%, Very Small Aperture Terminal atau VSAT sebesar Rp99,15 miliar atau berkontribusi 1,33%, dan IPCL Rp21,74 miliar atau 0,29%. Pencapaian ini tentunya perlu diapresiasi mengingat di tahun 2020 merupakan tahun ketidakpastian karena pandemi corona. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1500 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Where do I